keadaannya kayak ada yang garuk-garuk tenda gue bang. Di pinggiran tenda gue tuh ada yang kayak ngegaruk-garuk gitu. Dan itu berlangsung lama banget, kayak dia tuh garuk-garuk terus dia langsung kayak bangunin temen gue yang cewek, kayak bangun dah. Itu bener-bener bayangan putih malah muterin tenda gue bang. Itu gue bangun, gue di dalam tenda bertiga kayak bebacaan aja sebisa gue. Mau asar udah mulai kayak dilatih, sering-sering kelibatan. Cuma gue kayak mikir ini gue yang gara-gara ketakutan semalam atau benar temen cewek gue ini pas lagi ngumpul di Telaga Biru dengan suara auman. Kayak dia ngomongnya si macan bang, dia sampai nangis bang gara-gara dia ketakutan, gue ketakutan. Berbau mistis itu kan sebenarnya pasti ada penyebabnya. Jadi temen gue yang cewek sama cowok ini mesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa dengan Bokir, pria tampan stok terakhir. Dalam konten kisah mistis pendakian gunung. Dan kali ini gue kedatangan tamu atau narasumber gue, seorang wanita. Wanita ini mengalami cerita yang mungkin sulit dilupakan sampai sekarang. Karena timnya itu bisa dibilang berbuat itulah kesalahan atau yang kesalahan fatal lah di gunung, karena emang itu dilarang. Nah, dan video kali ini narasumber ini akan membawakan sebuah cerita itu ya alami sendiri di pada pendakian Gunung Gede Via Putri tahun 2019. Gimana kisahnya? Mari bersama-sama kita saksikan. Ini perkenalan. Jadi nama gue Uti. Makasih sebelumnya buat Bang Bot Trip udah ngundang gue buat ceritain pendakian pertama gue ke Gunung Gede Via Putri. Jadi pendakian pertama gue ini gue berangkat berenam, 4 cowok 2 cewek. Dan ini pendakian kayak gue nih diajak sama temen-temen gue kayak yang mendadak gitu, terus gue kayak ya udah ikut gitu. Gue jalan tanggal 7 September 2019. Gue jalan sampai base camp itu pagi gue jam 8-an, setengah 9-an gue mulai ngedaki sama temen-temen gue. Di situ lancar semua bang, kayak pendakiannya dari pos 1, pos 2, pos 3 lancar, tapi emang guanya baru, jadi kayak mungkin pendakiannya agak lama, nggak sesuai jam yang dikirain sama temen-temen gua. Terus sampai di pos 4 bayangan itu, gua ketemu maghrib. Di situ gua udah bener-bener kayak capek banget, kayak gua mau istirahat lah, mau kayak udah ngecamp di sini dulu. Gua capek, gua di situ kayak udah kedinginan, gua juga kayak hampir berdebat sama temen gue ini yang maksa banget buat tanggung udah deket lagi surken gitu. Tapi gue kayak gue capek banget gitu, udah maghrib juga, gue ada rasa takutnya juga sih. Jadinya gue maksain buat kayak voting nih sama temen-temen gue ini, siapa yang mau nemenin gue ngecamp di sini. Itu keadaannya di pos 4 bayangan ada beberapa pendaki juga yang ngecamp di situ. Terus akhirnya temen-temen gue milih buat ngecamp di situ. Nah, ngecamp di situ itu keadaannya juga kayak maksain gitu loh bang, kayak tempatnya emang agak kecil. Itu kita buka satu tenda, itu bener-bener maksain, bawahnya kayak jurang gitu. Terus kita berenam nginep di situ, itu belum ada apa-apa, kayak ya udah nginep biasa. Cuma tengah malamnya emang tendanya agak mau jatuh gitu. Ya udah gitu aja. Pagi kita bangun, kita ngelanjutin sampai surken. Nah, jalan terus sampai surken itu kita ngecamp lagi di deket pos di pintu masuk mau ke puncak. Jadi ada kayak kebun kosong gitu, tapi bukan di surkennya bang. Di kebun kosong itu kita ngecamp ke tenda 2. Gue tidur sama temen gue nih yang pasangan ini cewek cowok. Gue ngecamp, buka tenda, masak-masak, makan kayak biasa sampai malam ketemu lagi nih.
udah malam, maghriban, ya yang sholat yang enggak gitu. Udah ketemu gitu, makan selesai. Malamnya nih waktu tidur, gue kan tadinya awalnya di ujung, bukan di deket tenda, di pintu. Gue buka 2 tenda tuh bang. Gue di ujung, teman gue cewek, terus cowoknya. Nah, gue lagi emang madep ke tendanya, bukan madep ke teman gue tidurnya. Terus gue kayak, ya udahlah maksain tidur, padahal nggak ngantuk amat. Terus udah kayak gitu, gue tidur itu 1:30 atau 2:30 tuh keadaannya kayak ada yang garuk-garuk tenda gue bang. Garuk-garuk dengan? Garuk-garuk tenda kayak di pinggiran ini nih dekat tenda gue tuh ada yang kayak ngegaruk-garuk gitu. Dan itu berlangsung lama banget, kayak dia tuh garuk-garuk terus gue langsung kayak bangunin temen gue yang cewek kayak bangun dah denger gak, gue bilang kayak gitu kan, lu denger gak gitu. Terus kata dia apaan sih Ti gitu kan, lihat terus cowoknya mungkin sadar ada yang ngegangguin gue, dia langsung udah Ti lu deket pintu tenda. Gue jadinya tukeran pindah posisi, gue deket pintu tenda, ujung-ujungnya itu bener-bener itu bayangan putih malah muterin tenda gue bang. Itu gue bangun, gue di dalam tenda bertiga kayak bebacaan aja sebisa gue. Itu gue sampai nyeduh kopi, masak mie buat ngilangin takut gue bertiga. Itu bener-bener lama banget muterin dari yang garuk-garuk sampai kayak muterin tenda gue. Dan dari situ kayak ya udah gue kayak maksain, ini pagi kapan sih kok nggak ketemu pagi gitu. Karena itu pendakian gue pertama, jadi gue kayak was-was, takut gitu. Terus gue bangunin temen gue nih yang beda tenda sama gue, cowok semua kan. Gue bangunin kayak, Sasa bangun gitu kan. Terus dia nanya kenapa Ti, sini buka tenda. Akhirnya gue buka tenda buat ngopi bareng, itu buat ngilangin suasana. Jadi, sorry gue potong. Jadi lu itu ngecampnya itu di kebun-kebun itu, bukan di sugarcane-nya. Dan lu itu buat tenda? 2? Gua 2 tenda. 2 tenda. Jadi bertiga. Nah, gue mau nanya lagi nih. Kok bisa sih lu ngelihat apa itu cuma halu lu ketika ada bayangan putih atau yang garuk-garuk lu? Atau garuk-garuk tenda? Itu nggak halu bang, itu emang nyata banget. Temen gue juga yang cewek sama cowok itu ngeliat kayak, kalau gue halu sendiri pun gue yang pasti temen-temen gue kayak ya udah nggak bangun gitu loh, tapi dia ikut bangun karena kita emang benar-benar ketakutan, kayak kita yang langsung bebacaan karena mungkin takut gitu, takut kenapa-napa, takut terjadi apa-apa gitu. Itu kalau boleh tahu ya, berbau mistis itu kan sebenarnya pasti ada penyebabnya itu. Nah, ketika lu mendaki, apa yang lu lakukan? Sebenarnya gini bang, yang dilakuin temen gue itu, ini cerita pas udah turun ya, udah sampai base camp lah. Jadi temen gue yang cewek sama cowok ini mesum. Ya berbuat asusila yang gak sewajarnya lah di gunung kan, yang gue denger-dengernya. Kayak lu senonoh, ngomong kasar, mesum, segala macam yang dilarang tuh kayak yang nggak boleh di gunung. Itu kan maksudnya tempat dia gitu. Jadi kayak kita pendatang lah, nggak usah buat yang macem-macem di gunung gitu. Itulah yang berbau mistis itu pasti ada penyebabnya. Nah, jadi terus kan lu menunggu pagi tuh. Ketika digangguin itu apa yang lu lakuin? Ya gue mah bacaan aja bang, kayak ya gue juga maksudnya gue baru nih terus ketemuan yang kayak gitu, gue kayak ya Allah cepet pagi, kayak gue mintanya kayak cepet pagi aja. Terus gue kayak bacaan sebisa mungkin gue sampai akhirnya pagi nih bang. Udah pagi itu gue kayak yang benar-benar tidur cuma 2 jam karena ketakutan. Terus kata temen gue udah nggak apa-apa gitu. Gue sepanjang jalan tuh kayak itu udah beresin tenda bang. Udah pokoknya udah makan, udah beresin tenda, kita mau ke puncak lah. Itu di jalanan puncak itu gue kayak nanya, ntar kita balik gak apa-apa kan? Gue pasti kayak yakin ntar kita ketemu malam, soalnya gue ngelintas bang. Oh ngelintas? Iya gue ngelintas, baliknya gue lewat Cibodas. Luar biasa sih, pendaki pertama langsung diajak kelintas. Nah, lu jelasin coba pas ketika lu mau menuju
packing tenda, lu naik ke puncak, lu ceritain lagi selanjutnya. Pas gua habis selesai makan nih, udah siang kan ya. Itu gua pas mau ke puncak itu jam 9 atau 10-an. Itu gua udah selesai makan, rapi-rapi karena kita ngelintas, jadi kita bawa barang kita semua kan. Naik ke atas, jalan ke atas, gua kayak nanya, kita nggak apa-apa kan balik ya gitu. Soalnya gue takut nih, gue bilang kayak gitu. Terus kata temen gue yang cewek, udah nggak apa-apa gitu kan. Terus gue bilang, ngapa sih, ini kan pendakian gue baru gitu, kok udah digangguin sih? Oh, temen lu itu? Gue yang lu yang ngomong. Terus kayak gue kan jadinya jiper. Awalnya kan gue mau naik gunung itu kayak ngerasain gimana sih naik gunung gitu. Terus kayak asik gak nih naik gunung? Ya asik mah asik, cuma kayak pas pendakian pertamanya itu ya gara-gara ulah temen gue aja sih mungkin, makanya digangguin. Gue terus jalan nih bang sampai puncak. Udah gue sampai puncak, foto-foto bentar, terus ngopi ngerokok. Gue turun ngelintas kan, gue ngelintas lewat tanjakan setan atau jembatan setan ya itu pokoknya. Itu gue sampai situ masih ya biasa karena masih kayak siang gitu loh bang. Sampai ketemu asar itu udah was-was karena kayak nggak hujan tapi mendung gitu. Gue langsung kayak temen-temen gue tuh bilang kayak ayolah cepet jalannya, udah mau maghrib nih, biar nggak sampai Telaga Biru tuh maghrib, karena kan mistisnya kalau di Telaga Biru nggak boleh ketemu maghrib kan. Iya, istirahat, nggak boleh istirahat. Iya istirahat. Nah terus gue sampai Telaga Biru itu malah pas banget maghrib bang. Gue maghrib, nah temen gue nih yang udah biasa banget ngedaki, nih yang cowoknya si cewek nih, ini udah biasa banget ngedaki, malah ngerasa tuh di perjalanan balik itu berat banget bawaannya. Padahal tuh yang sampah tuh atau bungkus-bungkus yang lain, sisa-sisaan itu dibawa temen gue yang lain, bukan dia. Dia cuma yang bawa barang-barang dia sama tendanya. Jadi kan kayak ya dia bawa barangnya tuh sesuai yang dia naik. Tapi itu dia benar-benar ngeluh sampai minta istirahat, dikit-dikit minta istirahat. Terus gue langsung kayak nanya, lu nggak apa-apa gitu? Terus kata dia, iya nggak apa-apa, cuma bentaran istirahat, bentar-bentar istirahat gitu. Nah sampai maghrib itu dia minta istirahat di Telaga Biru bang. Kan emang bilang orang Nggak direkomendasi lah, nggak direkomendasi di Telaga Biru beristirahat. Kalau bisa kan ya lu jalan aja gitu, jangan istirahat di situ. Tapi temen gue tetap maksa, terus ujung-ujungnya ya istirahat sebentar, tapi gue ngerasa ngejanggal bang. Bentar lu gue potong. Nah, lu kan pas sampai puncak itu siangan lah, terus tanjakan setan. Ada nggak kejanggalan atau yang menurut lu hal-hal yang gak masuk akal di luar nalar lah? Enggak sih bang, cuma emang dari puncak itu gue emang agak kecot juga sama temen gue cowok, perkara ceng-cengan jadi kecot gitu. Sampai yang itulah pas mau asar udah mulai kayak dilatin, sering-sering sekelibatan. Cuma gue kayak mikir ini gue yang gara-gara ketakutan semalam atau benar. Terus ujung-ujungnya ya ketemu maghrib di Telaga Biru, temen gue itu minta istirahat. Terus udah istirahat, gue bilang ayo buruan, gue nggak enak, gue bilang kayak gitu. Gue ngerasa diliatin. Terus kata temen gue, kalau lu ngerasa diem aja jangan ngomong. Tapi gue di situ bawel banget bang, kayak guanya takut, gimana sih gue cewek kan, terus gue juga baru, gue benar-benar kayak diliatin bang. Jadi gue jalan nih, sekelibatan gue kayak ada yang ngeliatin. Terus gue kayak bebacaan sebisa gue, kayak gue ya Allah jangan diliatin deh, jangan diliatin. Terus temen cewek gue ini pas lagi nunggu di Telaga Biru dengar suara aungan. Aungan apa? Kayak dia ngomongnya si macan bang, dia sampai nangis bang gara-gara dia ketakutan, gue ketakutan. Nah terus itu cowok dia kayak ya udahlah daripada cewek-ceweknya pada takut, akhirnya dia maksain jalan bang. Terus nggak jauh dari tempat istirahat Telaga Biru itu berhenti lagi bang, gara-gara bener-bener capek banget kata dia, kayak berat banget. Terus gue langsung kayak ini kenapa sih kok kayak gini. Terus temen gue yang lainnya, yang cowok lain kayak udah yuk buru. Dia ternyata juga kayak diliatin bang sama kayak bayangan putih gede banget, nyuruh kayak udah buruan turun. Emang tuh cowok juga bisa ngeliat gitu bang. Terus nyuruh kita tuh yang berenam ini buat suruh turun.
jangan kelamaan di situ. Nah, gue mau nanya lagi nih deh. Nah, Nah, pas lu di atas nih ya, Ti, Hmm. yang pas lu ngecamp di Surya Kencana, hmm. teman-teman lu itu ada yang tahu nggak dia membuat asusila? Enggak sih bang, karena keadaannya emang dia kan lagi yang masak, gua yang satu lagi di dalam tenda buat istirahat. Nah gua bertiga nih, cowok dua, gua cewek sendiri ngambil air bang. Jadi dia keadaannya lagi masak. Terus mungkin kayak dia berdua nggak ada bocah, jadi ngelakuin kayak gitu bang. Cuma dia sih ngomongnya waktu sampai base camp dia ngelakuinnya pas yang keadaan pas bocah lagi pada di luar, lagi pada makan-makan, dia ke tenda duluan berdua gitu. Jadi nggak ada yang lihat, tapi dia jujur ngomong sampai base camp dia ngelakuinnya yang bocah nggak ada gitu. Aduh. Jadi gitu teman-teman, yang berbau mistis itu pasti ada penyebabnya. Itu yang tadi gue bilang pasti kan. Apalagi gue sih sebenarnya salut sama dia, karena dia pendaki pertama udah diajak lintas sama timnya. Itu Gila sulit. bang emang, Itu sulit emang, Pangrango itu panjang jalurnya. parah. Parah ya? Itu balik-balik kaki gue pada pegel bang. Cuma nggak apa-apa. Yang lu ceritain tadi tuh, yang dia berbuat asusila, kan setelah itu adalah tandanya dicakarin, terus bayangan putih muterin tenda lu. Itu tenda temen lu itu yang sebelah, kan 2 tenda. Temen lu yang tenda sebelah, dia ngerasain nggak? Enggak bang, itu bener-bener pure tenda gua doang yang ngerasain kayak yang dicakarin, diputerin Itu jelas banget? itu jelas banget. Itu temen gua berdua yang cewek cowok emang ngeliat. Gua pikir ya gua cuma digerasak busuk ada babi doang, tapi gua bangunin, Del bangun gitu, kayak dia ngapa lihat dah. Terus cowoknya ngeh juga kali, dia cuma langsung bilang duduk yuk, bebacaan yuk. Gue pikir sih gue digangguin ya karena temen-temen gue bang, sampai balik kita digangguin karena ya berbuat senonoh di tempat dia gitu. Dia mungkin nggak terima. Jadi kita itu sebenarnya dimanapun harus sopan, karena kita tuh semua hanyalah tamu. Contoh kayak di sini, kita hanyalah tamu, ya benar kan? Aduh. Jadi sih menurut gua pendakian yang sangat fatal. Fatal banget bang. Resiko. Jangan sampai pendaki-pendaki lain berbuat seperti hal kayak gini. Karena ini benar-benar fatal. Untungnya itu temen lu itu masih selamat. Nah, Itu masih selamat. tapi yang konyolnya gini bang, ada satu temen gue yang gue cengin mulu nih. Nah, Boleh sebut nama nggak? boleh. Namanya Ambon nih bang. Nah, namanya. Gara-gara dicengin mulu sama gue, ngambek bang. Itu bener-bener balik sendirian. Balik dia. Dia bener pure turun sendirian. Kita berlima, dia balik sendirian. Gimana itu? Coba cerita. Ya kan gue di Surken itu emang ceng-cengan. Ya adalah dia bawa sesuatu yang nggak pantas gue ceritain di sini. Terus gue cengin, dia mungkin ngambek bang. Dia ngambek. Ya udah sampai pas dari kita selesai foto-foto di Surken itu, puncak itu dia balik turun sendiri. Ya gue sih gue kira dia ngapa-ngapa, taunya enggak sih bang. Dia gue tanya pas sampai rumah, lu ngalamin apaan balik sendirian? Kagak ngapa-ngapa Ti, lu udah pada balik udah gitu. Yang pokoknya yang digangguin tuh selama di perjalanan balik dari yang diputerin tendanya sama digaruk itu ya kita doang bang, yang berlima itu. Berlima. Itu siapa aja? Itu temen gua cowok 3, gua 2. Yang satunya kan udah balik duluan. Dia bener-bener turun Itu benar-benar sendirian. digangguin tuh pasti sampai turun. Iya. Itu yang jadi kan kalau lu tahu nih di Pangrango kan ada HM apa KM gitu ya? HM ya. Itu temen gue yang bawa sampah itu si Sesa sampai ketakutan bang juga. Dia kan pakai senter kan. Iya. Dia jalannya sama gua, temen gua yang bisa ngeliat itu sendiri, terus yang pasangan berdua itu bener-bener kayak si Sesa, ayo ti buru jalan gitu, kayak gue diliatin gitu. Terus gue bilang, iya Sata dulu, tungguin. Itu gue juga sempat kecot karena penerangan kita kurang. Terus kayak ya udah, temen gue yang indigo ini bilang kayak udah buruan, dia udah nggak seneng kita di sini gitu, kayak minta buru-buru turun. Karena emang lu membuat gaduh atau
asusila lah itu. Itu Dan sih. lu jalan tuh dari yang tadi gua bilang ya, lu jalan tuh terus dari yang pas lu istirahat di Telaga Biru. Mm. Telaga Biru atau Telaga Warna? Telaga Biru ya? Telaga Biru lu jalan itu habis maghrib. Dan lu jalan itu ada nggak kendala-kendala lagi? Ya itu bang, gue ngerasa diliatin, terus, gue kayak terus temen gue yang cewek nih, Adele, sekelibat suka diliatin, makanya dia kan nangis mulu bang di perjalanan Dia nangis itu. itu? Itu nangis, itu sampai cowoknya tuh kayak udah apa jangan nangis, gue juga capek ini tas keril gue berat banget gitu. Terus ya kita pokoknya itu gaduh banget bang, kayak kecot, terus adu mulut. Tapi kita emang pengen buru-buru sampai, tapi juga kelamaan istirahatnya bang. Terus keadaannya juga takut, serba salah dah di pendakian pertama gue itu. Nah, lu sampai base camp itu jam berapa? Jam 8, setengah 9-an bang. Itu sampai. Itu sebenarnya belum sampai base camp banget sih bang, masih yang kayak pos pendaftaran. Oh, bosan berapa? Ya itu nyampe jam yang tempat dekat pembuangan sampah. Oh iya, TPS. Iya, itu kita jam 9, setengah 9, jam 8-an lah. Terus sampai, terus kita turun lagi ke bawah jalan. Akhirnya sampai base camp, kita istirahat dulu. Terus akhirnya temen gue yang mesum ini cerita bang, karena kita lagi pada makan tuh, dia akhirnya buka suara mungkin ya. Kayak dia cerita, ternyata di Surken itu di tenda dia ngelakuin asusila. Dan reaksi lu sama teman-teman lu gimana? Ya, Setelah lu mengetahui, gue kaget bang, kayak lu emang nggak ada tempat lain, itu maksudnya pendakian gue gitu, jangan sampai kayak gitulah, harusnya jangan berbuat yang enggak gitu kan, itu tempat orang juga. Terus dia kayak yang minta maaf sama kita, sama temen-temen gue, sama gue udah bikin kegaduhan pendakian ini gitu bang. nah gitu aja teman-teman. Mungkin sebenarnya kita dimanapun kita selalu berdoa dalam berteduh dah. Nah gitu aja teman-teman, kisah dari Uti ini mungkin sedikit pesan ya yang gue dapat, dan gue tangkep. Ini pendakian yang sangat fatal dan juga parah, terkacau, karena ini untungnya itu masih diberi keselamatan. Kita nggak dibikin kenapa-napa bang di sana. Karena emang begitu sih pendakian. Pesan yang mau lu sampaikan ada nggak buat para pendaki nih yang berbuat seperti itu? Ya pesan-pesan gue buat temen-temen yang ngedaki, yang udah lama ngedaki, udah jago, udah segala macem, atau yang baru, kayak lu kalau mau berbuat asusila mending di Red Doors, kalau nggak di GL, jangan di gunung, nggak punya duit emang. Jangan sampai kayak ngerugin temen-temen lu, siapa tahu lu nya emang nggak dapet akibatnya, tapi kan temen-temen lu mungkin bisa aja gitu. Benar. Itu aja sih bang dari gua. Ya mungkin itu pesan singkat dari Uti dan narasumber wanita yang pertama tayang di channel Bang Botrip ini, yang menceritakan hal-hal horor di pendakian Gunung Gede Via Putri. Mungkin sebenarnya benar kata Uti, dia yang berbuat takutnya imbasnya ke kita Iya, yang nggak temen, melakukan. yang enggak. Kayak gua aja bang, gua nggak ngelakuin, gua yang kena. Iya benar. Padahal gue jomblo bang. Ya ayo yang butuh pasangan sama gue. Nah, luar biasa sih kalau menurut gue, dia luar biasa. Dia dewasa, pendakian pertama dia udah menaati aturan-aturan tertentu di gunung tersebut. Ya, gue salut sama Uti. Mungkin sekian dulu dari gue, Rizky Ramadan, atau biasa disapa Bokir. Pria tampan stok terakhir. Nah, buat lu yang jomblo, langsung aja nih lu DM dan bocahnya nih di komentar. Dan pastinya jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Yang banyak. Buat teman-teman semua follow IG gue ya. Mungkin sekian dulu dari gue, Rizky Ramadan atau Bokir.
Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.